Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Okvita Putri Aisyah dengan NIM 257211023 dari Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama, kepada yang terhormat Ibu Ilzamha Hadijah Rusdan, MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas resum jurnal yang berjudul The Effect of Ozone Exposure on Air Quality Microbiology and Nutritional Content of Etawa Crossbred Goat Milk, atau pengaruh lama pemaparan ozon terhadap kualitas mikrobiologi dan kandungan nutrisi susu kambing peranakan Etawa. Jurnal yang saya ambil berjudul Pengaruh Lama Pemaparan Ozon Terhadap Kualitas Mikrobiologi dan Kandungan Nutrisi Susu Kambing Peranakan Etawa yang ditulis oleh Dian Wahyu Harjanti dan Desi Galuh Kusumaningrum dari Departemen Peternakan Universitas Diponegoro. Pada gambar ini, susu kambing disebut sebagai harta karun cair dikarenakan memiliki banyak kandungan nutrisi dan manfaat. Yang poin pertama, kaya nutrisi. Susu kambing peranakan Etawa memiliki kandungan protein dan lemak esensial yang penting bagi tubuh. Nutrisi tersebut berperan dalam membantu pembangunan dan perbaikan sel tubuh, mendukung pertumbuhan dan kesehatan tubuh, yang terakhir menyediakan sumber energi yang baik. Poin yang kedua, mudah dicerna. Struktur molekul susu kambing lebih kecil dibandingkan susu sapi. Hal ini membuat susu kambing lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan, lebih ramah bagi orang yang memiliki masalah pencernaan, dan berpotensi mengurangi rasa kembung atau tidak nyaman setelah minum susu. Lalu poin yang ketiga, potensi ekonomi. Susu kambing peranakan Etawa juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Produk ini dapat menjadi komoditas bernilai tinggi, lalu sumber pendapatan bagi peternak lokal, dan yang terakhir, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konteks dan urgensi penelitian. Susu kambing sendiri diakui secara luas karena kandungan nutrisi dan gizinya yang tinggi dan peran pentingnya bagi kesehatan manusia. Namun, susu kambing memiliki karakter fisik yang menjadikannya sebagai media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme, termasuk patogen. Patogen sendiri adalah bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan produk dan penyakit pada konsumen. Nah, susu kambing sendiri memiliki sifat produk yang dikategorikan sebagai perishable food karena kerentanannya terhadap cemaran bakteri. Tujuan teknologi ozon mengaplikasikan ozon sebagai disinfektan untuk menekan jumlah bakteri tanpa merusak profil nutrisi secara keseluruhan, guna memperpanjang masa simpan dan meningkatkan keamanan pangan dari susu kambing Etawa sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu eksperimen laboratorium. Pada gambar ini, terdapat diagram alur eksperimen laboratorium untuk menguji pengaruh ozon terhadap susu segar dengan waktu perlakuan yang berbeda. Yang pertama ada sampel awal, yang artinya bahan yang digunakan dalam penelitian adalah susu segar sebagai objek yang akan diuji. Yang kedua ada variabel konstan. Nah, selanjutnya terdapat variabel konstan dengan kadar ozon 3 ppm, yang berarti konsentrasi ozon dijaga tetap pada 3 ppm, sehingga yang dapat dibandingkan hanya lama waktu perlakuan. Yang ketiga ada perlakuan waktu atau variabel perlakuan. Ada 0 menit atau kontrol, itu pada kondisi itu susu tidak diberikan perlakuan ozon. Lalu ada 3 menit, ada 6 menit, dan ada 9 menit. Tujuannya untuk melihat bagaimana perubahan kualitas susu berdasarkan lama paparan ozon. Yang terakhir ada evaluasi akhir. Setelah perlakuan, dilakukan analisis laboratorium yang meliputi pertama ada bakteri, menghitung jumlah mikroorganisme dalam susu, yang kedua ada protein, menghitung kandungan protein susu, yang ketiga ada lemak, yang menghitung kadar lemak, dan yang terakhir ada laktosa, yang menghitung kandungan gula dan susu. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metodologi eksperimental. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental acak dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama ada subjek, yaitu susu segar dari kambing peranakan Etawa. Yang kedua ada kadar ozon, yaitu tetap pada 3 ppm. Yang ketiga ada variabel waktu, yang pertama ada 0 menit sebagai kontrol, lalu ada 3 menit, ada 6 menit, dan ada 9 menit. Yang terakhir, metode analisis.
Metode analisis ini menggunakan ANOVA untuk mengukur total bakteri, kadar protein, lemak, dan laktosa. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu analisis kualitas mikrobiologi. Di sini ada gambar grafik yang menunjukkan jumlah bakteri. Nah, pemaparan ozon menunjukkan korelasi yang sangat kuat dan signifikan terhadap penurunan jumlah bakteri dalam susu. Semakin lama durasi ozonisasi, semakin besar pula tingkat inaktivitas mikroba yang terjadi. Itu berarti semakin lama perlakuan ozon, itu maka mikroba akan semakin banyak yang mati atau tidak aktif lagi. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu analisis kualitas mikrobiologi. Nah, di sini terdapat gambar grafik yang menunjukkan jumlah bakteri. Nah, dapat dijelaskan bahwa ditemukan hubungan yang sangat kuat antara waktu pemaparan dan penurunan bakteri dengan detail statistik sebagai berikut. Koefisien korelasi sama dengan 0,92, koefisien determinasi 0,99, signifikansi probabilitas kurang dari 0,001, serta fungsi matematis Y sama dengan 7E plus 06E minus 0,364X. Hal ini menunjukkan bahwa pemaparan ozon secara konsisten dan terprediksi mampu menekan pertumbuhan bakteri seiring bertambahnya waktu aplikasi. Berikut adalah data penurunan jumlah bakteri berdasarkan durasi pemaparan. Pada gambar ini menjelaskan hasil pemantauan mikroba setelah diberikan perlakuan ozon dalam jangka waktu tertentu. Intinya, pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin lama ozon digunakan, maka jumlah mikroba semakin berkurang secara signifikan. Nah, di sini ada statistik yang menunjukkan pada waktu 3 menit, jumlah bakteri mulai berkurang, pada waktu 6 menit, jumlah bakteri mengalami penurunan semakin besar. Pada waktu 9 menit, penurunan bakteri menunjukkan skala yang paling besar. Nah, berarti bakteri jauh lebih sedikit. Yang mana semakin lama proses ozonisasi, maka semakin banyak juga bakteri yang mati. Apa arti P atau probabilitas kurang dari 0,01? Nah, hal tersebut menjelaskan tentang tingkat kepercayaan sama dengan 99% yang menunjukkan penurunan bakteri benar-benar disebabkan oleh ozon. Nah, apa itu log CVU per ml? Log CVU per ml adalah skala logaritmik untuk menunjukkan perubahan jumlah bakteri yang sangat besar. Contohnya, penurunan 1 log itu berarti sekitar 90% bakteri mati. Jadi, semakin besar angka negatifnya, maka semakin banyak bakteri yang berkurang. Masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu analisis kandungan nutrisi. Penelitian ini juga mengevaluasi apakah proses ozonisasi mengganggu integritas nutrisi susu etawa atau tidak. Nah, ozon sendiri berdampak bervariasi tergantung pada jenis komponen nutrisi yang dianalisis. Untuk protein susu sendiri, durasi pemaparan ozon tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar protein. Ini menunjukkan bahwa protein relatif stabil terhadap oksidasi ozon pada dosis yang diberikan. Lalu pada lemak susu, terjadi penurunan kadar lemak secara signifikan ketika durasi ozonisasi mencapai 6 menit. Lalu pada laktosa susu, kadar laktosa juga mengalami penurunan signifikan pada titik pemaparan 6 menit, sama seperti pada lemak susu. Nah, data ini mengindikasikan bahwa meskipun ozon efektif sebagai antimikroba, durasi pemaparan yang terlalu lama dapat memicu degradasi pada komponen lemak dan karbohidrat atau laktosa. Masuk ke pembahasan yang terakhir. Nah, gambar ini berjudul kesimpulan utama atau ozon berfungsi ganda, yang menjelaskan bahwa gas ozon memiliki dua fungsi utama dalam pengolahan. Nah, yang pertama ada efektif mensterilkan. Gas ozon terbukti menurunkan konsentrasi bakteri patogen secara konsisten dan terukur. Semakin lama waktu pemaparan ozon, jumlah bakteri semakin berkurang. Hasilnya adalah produk susu yang lebih higienis dan aman bagi semua orang. Yang kedua, menjaga nutrisi. Dengan syarat, kandungan nutrisi penting seperti protein, lemak, laktosa dapat tetap terjaga. Namun, ada syarat penting, yaitu durasi pemaparan ozon harus dikontrol. Jika waktu paparan tidak melebihi batas kritis sekitar 6 menit, maka kerusakan nutrisi dapat diminimalkan.
Dari semua penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan, berdasarkan hasil analisis, penggunaan ozon dengan kadar 3 ppm merupakan metode yang valid untuk meningkatkan kualitas mikrobiologi susu kambing peranakan Etawa. Nah, terdapat beberapa poin penting pada kesimpulan ini. Yang pertama, keamanan pangan ozon secara efektif mereduksi total bakteri yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan keamanan pangan dan potensi perpanjangan masa simpan. Selanjutnya ada stabilitas nutrisi. Ozon mampu menjaga kandungan nutrisi susu, terutama protein, namun diperlukan kehati-hatian dalam menentukan durasi paparan agar tidak terjadi penurunan kualitas pada lemak dan laktosa. Dan yang terakhir, rekomendasi. Ozon dapat digunakan sebagai alternatif atau pelengkap teknologi pengolahan susu segar untuk menghasilkan produk yang lebih higienis tanpa menghilangkan nilai gizinya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.